Halo Sobat Agar, mungkin kita sudah mendengar seputar kabar bahwa pemerintah Indonesia melalui Dewan Energi Nasional atau DEN akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir perdananya di beberapa wilayah di tanah air dan ditargetkan beroperasi pada 2030 mendatang. Namun tahukah Sobat, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut ada hal yang harus diperhitungkan, yakni limbah dari nuklir itu sendiri. Seperti pada video kali ini, kita akan mengulas seputar pengolahan limbah nuklir yang cukup memakan biaya besar dan waktu yang sangat lama. Perlu diketahui, dalam suatu pembangkit listrik tenaga nuklir ada komponen bernama fuel rod atau bahan bakar nuklir yang sangat penting dalam menghasilkan suatu energi. Di mana setelah masa pemakaiannya telah selesai, fuel rod akan menjadi bahan bakar nuklir bekas yang tetap harus dilakukan perawatan secara detail dan berkelanjutan. Maka dari itu diperlukan kolam sementara untuk menyimpannya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kolam yang awalnya bersih ini menjadi kotor sehingga diperlukan proses pembersihan oleh para penyelam. Kolam bahan bakar nuklir bekas adalah struktur berbentuk kolam yang dirancang sebagai tempat khusus penyimpanan sementara untuk bahan bakar nuklir bekas yang berasal dari reaktor nuklir. Fuel rod atau bahan bakar yang digunakan dalam reaktor nuklir menghasilkan energi melalui reaksi fisi. Namun setelah berada dalam reaktor nuklir selama 3-6 tahun, maka fuel rod akan mengalami penurunan jumlah isotop, sehingga tidak lagi efektif dalam menghasilkan energi. Karena itu bahan bakar diganti secara berkala dengan yang baru, dan meski sudah tidak efektif lagi dalam menghasilkan energi. Kolam khusus penampungan bahan nuklir bekas ini masih memancarkan dan mengandung jumlah radioaktif yang tinggi serta panas yang signifikan. Dan radioaktif juga akan tetap ada hingga 10.000 tahun lamanya. Oleh sebab itu bahan bakar nuklir bekas tidak bisa dibuang di sembarang tempat. Diperlukan area khusus untuk menyimpannya, yaitu kolam bahan bakar nuklir bekas ini. Kolam ini merupakan tempat penyimpanan sementara. Nantinya dari kolam penampungan bahan bakar nuklir bekas ini akan dipindahkan ke fasilitas penyimpanan jangka panjang. Kolam ini biasanya terletak di dekat reaktor nuklir. Dan air dalam kolam tersebut juga berfungsi untuk mendinginkan bahan bakar bekas, mencegah pelepasan radioaktif serta resiko kebakaran. Selain itu, air pada kolam juga berperan sebagai pelindung biologis di mana hidrogen pada air kolam akan menyerap dan membelokkan radiasi yang memantul dari bahan bakar nuklir bekas. Suhu air di dalam kolam ini juga relatif hangat. Hal ini dikarenakan air dipompa secara terus-menerus untuk mendinginkan panasnya bahan bakar nuklir bekas di dalamnya. Namun jika air ini tidak diganti, maka suhu air akan meningkat secara signifikan dan perlahan akan menguap seiring berjalannya waktu. Dari banyaknya kolam bahan bakar bekas yang ada di dunia, kolam di Sellafield merupakan tempat yang terkontaminasi radioaktif paling berbahaya di Eropa. Sellafield adalah sebuah kompleks khusus industri nuklir di pesisir barat Laut Inggris. Dan kolam penyimpanan bahan bakar bekas di sana adalah salah satu bangunan tertua di kompleks Sellafield yang dibangun pada tahun 1940-an. Setelah puluhan tahun bangunan untuk menyimpan limbah radioaktif di Sellafield, banyak yang mengalami kerusakan dan kebocoran karena usia bangunan, ditambah lagi proses maintenance pada kolam penyimpanan bahan bakar bekas nuklir di tempat ini terakhir dilakukan pada tahun 1958. Hal ini menyebabkan kolam penyimpanan beserta airnya turut ikut terkontaminasi akibat limbah nuklir yang berada di dalamnya, sehingga diperlukan proyek pembersihan dan perawatan untuk mengatasi masalah tersebut. Total biaya proyek pembersihan dan perawatan seluruh tempat ini mencapai 54 miliar pound sterling atau sekitar 1.000 triliun rupiah lebih, dan diperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah. Proyek pembersihan dan perawatan ini mencakup penelitian pada limbah nuklir, kemudian pembangunan infrastruktur pelindung serta melakukan pembersihan pada kolam.
Karena sudah sangat lamanya tak diurus, bisa kita lihat di dalam kolam banyak terdapat lumpur akibat korosi dari selongsong pelindung bahan bakar nuklir. Dan tugas pembersihan pada kolam ini dilakukan oleh penyelam yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dalam dunia penyelaman terdapat istilah yang bernama hazmat diving, yaitu penyelaman bawah air di lingkungan yang terdapat material berbahaya. Dan kata hazmat sendiri berasal dari kata hazardous, material atau material berbahaya. Dan untuk menjadi penyelam hazmat diving ini tidaklah mudah, karena selain pelatihan juga dibutuhkan pengalaman. Sebelum melakukan pada kolam di Sellafield tersebut, para penyelam melakukan latihan terlebih dahulu di fasilitas khusus. Pada fasilitas itu, penyelam akan berlatih di kolam yang tidak ada limbah nuklirnya berulang-ulang kali hingga terbiasa dengan kondisi kolam yang ada di Sellafield. Pada kolam pelatihan juga dibuat semirip mungkin dengan kondisi kolam aslinya sehingga nantinya para penyelam akan melaksanakan tugasnya dengan cepat dan aman. Sebelum masuk ke tahap proses pembersihan oleh penyelam, terlebih dahulu dilakukan menggunakan ROV yang dikontrol melalui remote. Dalam penggunaan ROV tersebut setidaknya berhasil membersihkan sebanyak 3/4 limbah nuklir yang ada di dalam kolam. Namun dikarenakan terdapat beberapa area yang sulit dijangkau oleh ROV, barulah dibutuhkan penyelam agar dapat membersihkan area yang sulit dijangkau itu. Para penyelam juga menggunakan beberapa sistem pelindung agar tetap aman, seperti katrol pada penyelam, sehingga jika terdapat kondisi darurat penyelam akan langsung ditarik melalui katrol tersebut. Selain itu, saat berada di dalam kolam, penyelam akan berpijak pada alas yang dibuat khusus, sehingga kaki penyelam tidak akan langsung bersentuhan dengan lumpur di dasar kolam. Dalam pembersihannya, penyelam menggunakan green deck pump yang berfungsi untuk memompa lumpur. Selain itu, penyelam juga menggunakan picker untuk mengambil serpihan di dalam kolam, lalu dimasukkan ke dalam wadah. Proses pembersihan kolam ini merupakan bagian dari decommissioning, yakni proses penghentian fasilitas nuklir. Proses ini melibatkan tindakan untuk menonaktifkan reaktor nuklir, kemudian membongkar peralatan serta infrastruktur yang tidak digunakan, serta mengolah sisa limbah radioaktif yang dihasilkan. Nantinya setelah material radioaktif telah dibersihkan, maka selanjutnya struktur kolam akan dihancurkan dan diperkirakan proses decommissioning ini akan selesai pada tahun 2039 mendatang. Itulah seputar informasi terkait rumit dan mahalnya perawatan limbah nuklir bekas.